Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, hari ini 2 Februari 2022, bacaan dan renungan hari ini diambil dari kalender liturgi, Rabu Pekan Biasa keempat. Bacaan pertama, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Bacaan dari Nubuat Maliki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, Ibrani 2 ayat 14-18. Dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya, dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 2 ayat 22-40. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera,
sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini. Sebagai orang tua, Yusuf dan Maria melaksanakan kewajiban mereka sesuai Taurat Musa. Mereka membawa Yesus ke Kenisah sesuai hukum Tuhan. Dari kisah ini, kita menjadi tahu bahwa Yusuf dan Maria sungguh-sungguh merupakan orang tua yang setia dan taat, baik secara spiritual kepada Allah maupun secara sosial, menurut adat kebiasaan masyarakat setempat. Maka, tidak heran kalau di akhir bacaan Injil hari ini ditekankan bahwa anak itu yang dimaksud adalah Yesus bertambah besar dan bertambah kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Karena orang tua biologisnya pun adalah orang-orang yang berlimpah kasih karunia dan taat kepada Allah. Keteladanan orang tua sangat penting bagi anak-anak. Dalam pengalaman sehari-hari, ada anak yang sangat sulit berbagi kasih karena ia sendiri haus akan kasih. Bahkan, pernah ada remaja yang bersharing bahwa ia susah sekali membayangkan Bunda Maria sebagai bunda penuh kasih, karena hampir setiap hari ia bertengkar dengan ibu kandungnya di rumah. Oleh sebab itu, melalui pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah ini, kita diajak untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, baik secara sosial maupun secara spiritual. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga para orang tua meneladan Santo Yusuf dan Santa Maria dalam mendampingi dan mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Amin.